Halo teman-teman semua, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Petronella Sinlae. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan bahagia. Kali ini saya mau memasak. Sudah pemasak ya, saya memasak sambal goreng bola-bola daging. Seperti di depan sudah lihat kalau bahannya ada beberapa macam sehingga tidak kelihatan semua. Jadi ini saya pisahkan daging cincang, telur dan bumbunya. Ya, ini daging cincangnya, kemudian bumbunya hanya bawang putih, garam, merica dan telur. Nah, kemudian kita lihat bahan untuk memasak. Bumbu untuk memasak dan beberapa hijau-hijau gitulah. Ini dia, ada bawang merah, bawang putih, cabai merah. Cabai merahnya direbus dulu ya teman-teman biar warnanya jadi cantik. Nah, kemudian ada tomat, di sini 1 buah tapi akan saya pakai setengahnya saja. Yang cabai yang tidak direbus itu nanti akan dirajang. Kemudian di sini ada kemiri, juga ada kapri juga. Nah, sekarang kita menghaluskan bumbu untuk daging. Untuk daging cincangnya ya, kita haluskan bumbunya, kemudian nanti kita campur bersama daging dan telur. Tapi di sini saya akan siapin dulu bumbu-bumbunya semua dan saya kerjakannya nanti ya. Jadi setelah saya menghaluskan ini, saya sisihkan dulu. Kemudian saya potong-potong dulu bumbu-bumbu yang harus dipotong, dirajang, diiris gitu ya. Jadi bawang merah, bawang putih itu tidak dihaluskan tapi hanya diiris. Kecuali cabai merah yang direbus sama kemiri, nanti itu dihaluskan. Nah, sekarang kalau sudah selesai, kita akan nyisihkan dulu. Nanti kita kerjakan kalau sudah semuanya, saya selesaikan bumbu-bumbunya ya. Terserah teman-teman mau mana yang duluan. Bisa juga itu langsung dibulat-bulat, dibola-bola, terus digoreng dan disisihkan, baru mengerjakan yang bumbu berikutnya. Kalau saya bumbu semua saya siapkan dulu. Nah, ini menghaluskan cabenya, nanti sama kemiri, ada sedikit garam. Jadi kalau mau warnanya cantik, tidak usah pakai pasta gitu. Jadi tinggal direbus saja cabenya. Karena ini cabai yang saya pakai itu ada 10 buah ya, cabai keriting, tapi isinya tetap saya keluarkan sebagian. Ini udah selesai, nanti kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan iris-iris bawang merah, bawang putih sama cabai merah. Agak ribet memang ya kalau masak ini, karena apa? Untuk membuat bola-bola dagingnya itu yang lambat. Saya nggak bisa cepat karena harus kecil-kecil gitu. Tapi kalau mau buat agak besar juga nggak masalah sih, tinggal seleranya mau seperti bakso atau seperti neker gitu ya, seperti cerme. Itu kan namanya sambal goreng cerme, sambal goreng apalagi namanya, kreni, sambal goreng. Saya kasih nama sambal goreng bola-bola daging. Nah, ini sudah saya rajang bawang merah,
Jangan ketawain pesonya ya, peso Chef Nela itu peso di pasar harganya 6.000. Itu namanya peso rewang. Itu teman-teman ya, untuk guyon-guyon aja ya. Yuk, saya di desanya suami waktu pertama kali saya datang itu kalau ada saudara yang hajatan sudah dibelikan peso seperti itu tuh banyak sekali. Nah sekarang udah selesai ya, kita merajang. Walaupun peso pasar itu tajam sekali. Nah ini kita akan mencampur telurnya 1 butir, cuma saya khawatir kalau terlalu basah, jadi saya kocok dulu, kemudian saya kasih sebagian dulu. Nanti kalau memang dirasanya kurang baru saya tambahin. Soalnya besarnya telur itu kan ada yang jumbo banget ya. Nah, sedangkan dagingnya saya cuma 300 gram. 300 kilogram lagi, aduh. 300 gram. Nah ternyata itu memang nggak cukup kalau cuma 3/4-nya ya, jadi saya kasih semua itu telur ayam ya. Yang mau kasih telur bebek juga monggo, yang punya telur bebek boleh kasih telur bebek. Kalau sudah dicampur gini, kemudian kita bentuk. Nah ini kan saya pakai sarung plastik, itu sebetulnya kalau menurut saya menambah sampah plastik ya. Hanya faktor risih aja, risih dalam artian bukan kotor ya, tapi tangannya itu kayaknya pengen segera dicuci gitu loh. Jadi saya pakai plastik, tapi airnya juga nggak betah. Tuh yang satu udah saya copot, ganggu banget gitu, karena mungkin kurang pas ya, padahal ya cuma ukuran M. Nah, nanti ini kalau sudah selesai kita akan menggorengnya dulu, kemudian seperti itu. Jadi kalau ada yang bantuin lebih cepat mengerjakannya ya. Sebetulnya yang repot cuma di situ sih, yang lainnya biasa aja, biasa masak aja. Ya semua ini saya belajarnya dari mertua. Tuh, digoreng dulu. Nah ketika menggoreng juga teman-teman suka yang agak kering apa agak basah? Kalau suka yang agak basah ya nggak usah sampai terlalu coklat, biar dia agak, yang penting sudah keras gitu. Jadi ketika dimasak nanti kan pakai santan ya, dimasak nanti tuh ketika mendidih dia nggak hancur. Ini saya bikinnya agak kecoklatan, mungkin hanya karena terlambat ngangkatnya, itu ini nggak cepat, kerjanya kurang sat-set itu teman-teman. Jadi memang mau masak tapi nggak bisa, kerjanya nggak bisa cepat. Itu kalau digoreng kan ada yang coklat-coklat dari daging tuh, mungkin ini ya masih agak basah ya, jadi dia membentuk warna coklat tuh saya keluarin. Diaduk-aduk biar nggak ini, tapi pelan-pelan jangan sampai hancur ya. Nah ini udah habis nih, udah selesai. Kita tinggal masih goreng pete
pete sama kapri. Jadi pete sama kaprinya kita goreng sebentar, nggak usah lama-lama ya, biar nanti warnanya tetap hijau. Nah, kita goreng sebentar, kemudian nanti petenya juga kita goreng sebentar. Jadi kita sisihkan dulu. Setelah hampir matang masakannya tuh baru. Nah begitu kalau angkat Bu, susah banget sih. Wajan kalau nggak dikasih alas tuh licin bawahnya, cuma kalau dikasih alas terasa kurang panas. Ini petenya juga udah. Petenya kalau yang suka sih kurang banyak ya, tapi ya kalau saya sudah cukup lah segitu. Cuma untuk warna aja hijau-hijau gitu. Nah ini minyaknya agak banyak ya teman-teman, tapi saya tumis bawang merah sama bawang putihnya ya, minyaknya nggak saya kurangin dulu, saya tumis dulu sampai hampir kuning baru saya kurangin minyaknya, karena banyak ya yang dipakai bawang merah sama bawang putihnya, takutnya kalau dia gosong dulu deh minyaknya udah asat, udah kering. Jadi saya pakai banyak ini, nanti udah hampir kuning saya sisihkan, terus saya ambil minyaknya. Nah itu praktek masak yang kurang bagus kali ya, terserah teman-teman yang bisanya seperti apa. Kalau saya buatnya seperti itu biar lebih mudah dan cepat, itu kuningnya cepat. Tadi udah saya kurangin ya, ini udah saya masukin cabenya, kemudian nanti masukin tomat, masukin daun-daun serai dan lengkuas, serai, jahe dan lengkuas. Tidak pakai serai ya teman-teman, nggak tahu kalau yang suka ya, saya taunya itu nggak pakai sih. Nah itu daunnya, ada daun salam sama jahe digeprek sama lengkuas digeprek ya, cuma sedikit aja soalnya yang dimasak juga cuma sedikit ya. Tadi itu dari 300 gram daging giling saya dapat 140 butir bola-bola dagingnya. Jadi benar-benar kecil-kecil. Mau agak besar juga mungkin lebih bagus, lebih enak ya. Terus gorengnya nggak usah terlalu kering. Saya cuma khawatir kalau hancur aja. Nah udah kasih masuk santannya. Kasih masuk santan, jangan lupa diaduk-aduk biar nggak pecah ya santannya itu. Masukin daging, bola-bola dagingnya, itu kan warnanya cantik ya, agak merah-merah,
gimana gitu, ternyata cuma dari cabai direbus. Kalau diulek mentah kan nggak seperti itu. Ya warnanya datar aja biasa ya. Kita akan tunggu sampai dia benar-benar meresap dan tinggal sedikit kuahnya. Nah, saya buatnya sampai nyemek-nyemek. Kalau yang mau disisain kuahnya juga boleh, selera aja ya. Nah, ini sudah hampir matang teman-teman. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton, terus kemudian sudah subscribe. Semoga resep-resepnya mau dicoba biar tahu rasanya enak enggak ya gitu. Kalau suka dengan resep-resepnya, jangan lupa teman-temannya like, subscribe juga, kemudian komentarnya yang saya tunggu, tapi kok belum ada komentar ya. Komentarnya belum ada, saya tunggu teman-teman. Nah itu sudah masuk kapris sama pete kan hijau-hijau, sudah matang akhirnya. Terima kasih sekali lagi buat semuanya, semoga selalu sehat ya. Sampai ketemu lagi di video yang akan datang.